Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, pada kesempatan ini saya akan melihat ya bagaimana penyiar radio ya dalam siaran ya. Nanti teman-teman bisa ikuti. Saya sekarang berada di studio RCA ya. Studio RCA ya. Situasinya seperti ini. Nanti kita masuk ke ruang siaran guys ya, biar teman-teman tahu bagaimana penyiar itu melakukan siaran ya. Nah ini kondisinya seperti ini ya. Ini studionya bagus sekali teman-teman ya. Ya ini adalah yang teman-teman lihat adalah studio IHS TV ya, milik SMK Ihsaniyah Tegal. Memang didesain untuk studio TV ya. Bagus ya. Alat-alatnya juga lengkap. Ada kamera. Ini kameranya, wah bagus sekali. Wah, Sony. Ini kameranya. Ini juga ada. Ini namanya nih. Untuk pengatur. Ini apa sih nggak tahu nih. Wah lengkap ini ya. Kabel top dan bakteri membandel, konsumsi lemak baik, konsumsi lemak baik seperti minyak zaitun atau ikan salmon. Backgroundnya ya. Sekarang kita masuk ke ruangan penyiar ya. Gus 2 kali 60 menit ke depan saya akan menemani pendengar setia RCA dimanapun kalian berada. Kemudian kalian juga nanti bisa bertanya-tanya ke nomor 0858 4664 4420. Saya ulang lagi, kalian bisa bertanya, request lagu, atau nanti bisa kirim salam ke nomor 0858 4664 4420. Walaupun minta maaf itu tidak hanya di bulan Syawal ya, kapan tidak bisa. Ketika kita berbuat salah, kita juga harus minta maaf. Oke, itu kata-kata mutiara hari ini. Ketika kita berbuat salah, kita bisa minta maaf kapan saja. Oke, pada malam hari ini saya ditemani oleh Pak Rita. Oke, dari SMA Ihsaniyah. Pak Rita mau menyampaikan materi apa nih Pak Rita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, suaranya luar biasa nih kayaknya. Aduh, perutnya sudah keisi. Pak Rita makin gemukkan aja nih. Alhamdulillah. 1 bulan puasa, harusnya kurusan ya mungkin ya. Tapi ini malah gemukkannya seger banget gitu kan. Apa habis mandi es batu kayaknya. Oke. Pak Rita, malam hari ini mau menyampaikan materi tentang apa nih Pak Rita? Materi tentang pendidikan jarak jauh Mas, PJJ. Pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Iya. Mungkin akan menyampaikan apa dan bagaimana ya Pak? Iya. Apa itu pembelajaran jarak jauh dan bagaimana sih kita menerapkan pembelajaran jarak jauh di saat kondisi pandemi seperti ini? Walaupun kita sudah hampir 2 tahun melaksanakan pembelajaran jarak jauh, tetapi kan untuk pendengar pemula mungkin masih butuh nih apa itu pembelajaran jarak jauh dan bagaimana pembelajaran jarak jauh. Oke, baik, tidak usah berlama-lama, kita langsung saja masuk materi. Pak Rita akan menyampaikan selama 1 kali 60 menit ke depan dan nanti akan disusul oleh guru. Oke, monggo Pak Rita, bisa dimulai sekarang. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin menyapa kepada anak-anakku, khususnya SMA Ihsaniyah Kota Tegal, dimanapun kalian berada. Doa kami semoga kalian tetap semangat ya dalam kondisi sehat walafiat. Ini mumpung masih suasananya Syawal ya. Saya atas nama pribadi mengucapkan mohon maaf lahir dan batin ya. Selama berjumpa dengan kalian tentunya banyak salah ya, banyak hilaf. Itu juga untuk orang tua siswa-siswi SMA Ihsaniyah ya, kami juga mohon maaf lahir dan batin ya. Semoga Bapak Ibu di rumah juga terus memotivasi ya, menyemangati putra-putrinya
untuk selalu belajar ya, belajar meskipun kondisinya masih daring ya atau online. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi informasi ya. Mungkin ada sebagian dari orang tua yang belum tahu ya apa dan bagaimana pembelajaran jarak jauh atau yang disebut dengan PJJ. Pembelajaran jarak jauh atau PJJ ya, atau disebut dengan pembelajaran daring, saat ini sudah menjadi hal yang biasa ya. Ini dikarenakan situasi pandemi COVID-19 yang mengharuskan siswa-siswi atau putra-putri Bapak Ibu ya untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh atau istilahnya adalah PJJ. Hanya saja banyak dinamika dalam pembelajaran daring ya atau yang disebut dengan online ya. Bahkan mungkin terlalu lama PJJ ini membuat putra-putri atau siswa-siswi kadang merasa bosan ya atau jenuh. Tak hanya itu saja, ada dampak yang lain ya, baik yang positif maupun yang negatif. Nah, kemudian di sini saya ingin menjelaskan ya apa itu PJJ. Jadi PJJ itu mungkin sering mendengar istilah daring ya. Dari daring itu adalah sebuah akronim ya dalam bahasa Indonesia, namanya dalam jaringan ya. Jadi daring itu adalah akronim atau singkatan ya dalam jaringan. Nah, istilah dalam bahasa Inggris namanya online ya. Nah, jaringan yang disebut di sini itu adalah internet ya. Jadi daring adalah sesuatu yang terhubung melalui jaringan internet. Nah, aktivitas daring ini terjadi saat perangkat elektronik seperti komputer, laptop, maupun ponsel yang terhubung ke internet. Nah, saat ini semua pembelajaran ya karena masih situasinya masih pandemi, jadi pembelajaran mungkin sudah hampir 1 tahun ini ya, ini menggunakan daring. Nah, bagaimana pelaksanaan PJJ? Di kami pelaksanaan pembelajaran jarak jauh ini kita sudah menggunakan yaitu LMS ya, seperti menggunakan Zoom, Google Meet ya, Google Meet. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan daring ya ada istilah yang lain, diantaranya adalah sekolah online ya, webinar, kemudian kelas online, kemudian ada istilah-istilah yang lain yaitu KKN online ya, sampai kuliah online ya. Nah, di kita juga ada yang namanya pembelajaran online ya. Bapak Ibu sudah menggunakan itu semua di SMA Ihsaniyah. Nah, seluruh kegiatan yang dilakukan menggunakan jaringan internet dan komputer itu disebut dengan daring. Kemudian lawan kata dari daring adalah luring. Luring itu ada di luar jaringan. Kemudian alat dan peralatan pendukung PJJ bagi siswa atau siswi. Nah, ini yang putra-putri kita ya itu menggunakan ada yang menggunakan komputer ya, laptop, kemudian gawai atau HP ya. Kemudian ada kuota internet ya, ada juga yang mungkin di rumah ya sudah memasang jaringan internet atau wifi. Nah, kemudian langsung aja pada dampak ya, dampak negatif dari PJJ ya. Nah, untuk COVID-19 ini itu sejak 16 Maret 2020 kalau tidak salah ya, akibat wabah COVID-19 ya, ini ada 6 dampak negatif terhadap siswa. Ini menurut dia adalah Kepala Pendidikan Dinas Jakarta. Beliau menyampaikan ada beberapa dampak negatif dari PJJ. Yang pertama, ancaman putus sekolah. Jadi menurut beliau ya, dampak negatif dari PJJ ini adalah
Yang pertama, ancaman putus sekolah. Anak berisiko putus sekolah lantaran terpaksa bekerja demi membantu perekonomian keluarga. Jadi memang dampak dari COVID-19 ini ya sangat terasa sekali, terutama bagi keluarga-keluarga yang memiliki atau terdampak sekali ya secara ekonomi, sehingga sangat mengancam ya untuk putus dari sekolah. Yang kedua, penurunan capaian belajar ya. Menurut Dinas Pendidikan menemukan adanya perbedaan akses dan kualitas selama pembelajaran jarak jauh. Tidak hanya kualitas dan akses ya, jenjang pendidikan juga punya permasalahan yang spesifik. Ini menurut Nahdia, Kepala Pendidikan Dinas Jakarta. Kemudian dampak yang ketiga adalah tanpa sekolah anak berpotensi menjadi korban kekerasan di dalam rumah tangga yang tidak terdeteksi oleh guru ya. Sebagai contoh mungkin ya, kita kadang sebagai orang tua ya merasa tidak sabar ya dengan anak-anak yang katakanlah misalkan terlalu asik dengan HP ya, karena HP ini kan game-gamenya sangat luar biasa ya. Jadi orang tua menghendaki mereka bisa menggunakan HP dengan baik ya. Namun karena ketahuan mungkin ya oleh orang tuanya disalahgunakan, ini orang tua bisa terpancing emosi ya, sehingga bisa menimbulkan kekerasan ya. Yang keempat, keterbatasan gawai dan kuota internet sebagai fasilitas penunjang belajar daring. Tidak semua anak-anak kita atau pelajar ya, siswa-siswi memiliki gawai ya, kemudian ditunjang dengan kuota. Ini mungkin bisa menjadi permasalahan ya bagi orang tua atau wali ya. Tapi di kami di SMA Ihsaniyah kami sudah memberikan fasilitas yang lebih dari cukup ya. Artinya kita memberikan memfasilitasi siswa-siswi yang tidak memiliki HP ini nanti bisa menggunakan fasilitas laboratorium komputer ya yang ada di sekolah ya. Ini kita sediakan untuk siswa-siswi kita yang tidak memiliki gawai ya. Jadi keterbatasan gawai ini bisa kita antisipasi ya dengan memberikan fasilitas ya di sekolahan ya yang berupa laboratorium komputer. Kemudian dampak negatif menurut beliau yang nomor 5 adalah anak berisiko kehilangan pembelajaran atau learning loss ya. Menurut Ibu Nahdiana, kegiatan belajar tatap muka di kelas menghasilkan pencapaian akademik lebih baik ya daripada pembelajaran jarak jauh ya. Ya memang secara emosional ya untuk pembelajaran tatap muka ya dibandingkan dengan daring ya, ini berbeda jauh ya, pencapaian akademiknya akan berbeda jauh. Kemudian yang keenam adalah anak kurang bersosialisasi ya. Jadi terbiasa dengan ketemu langsung ya, kemudian bisa bersosialisasi dengan teman-temannya. Nah ini karena sering keterbatasan ya, karena situasinya masih pandemi ini, sehingga dengan terpaksa anak harus di rumah ya. Ini adalah dampak dari negatif PJJ yang nomor 6, yaitu anak kurang bersosialisasi. Kemudian ada dampak positif dari PJJ. Yang pertama adalah anak memiliki banyak waktu di rumah bersama keluarga. Nah ini betul sekali ya. Di samping ada dampak negatif, juga ada dampak positif ya. Yang pertama tadi ini adalah anak-anak kita memiliki banyak waktu di rumah bersama keluarga. Yang kedua, metode belajar yang variatif ya.
Ketimbang anak hanya berada di dalam kelas, kini mereka lebih fleksibel belajar dari rumah ya. Nah, tentunya ini adalah tugas orang tua ya, terutama untuk memotivasi ya anak untuk belajar lebih bagus lagi ya. Karena dengan menggunakan daring ini mereka lebih variatif ya, bisa mendapatkan materi-materi yang lebih banyak lagi, terutama ya yang tentunya anak-anak mungkin lebih suka ya melihat pembelajaran-pembelajaran yang online ya. Di sini bisa mendapatkan metode belajar yang lebih variatif. Kemudian yang ketiga, anak peka dan beradaptasi dengan perubahan ya. Nah, mau nggak mau ya, anak-anak kita yang ada di rumah ya, siswa-siswi ini lebih peka, bisa beradaptasi dengan perubahan ya. Yang keempat, mau atau tidak, anak pasti harus mengeksplorasi teknologi ya. Pembelajaran-pembelajaran yang menggunakan metode seperti Google Meet ya, Zoom ya, ini akan memberikan pengalaman yang tentunya pengalaman yang baru bagi anak-anak kita ya, meskipun ada keterbatasan ya, seperti tadi ya yang disampaikan di atas, tidak memiliki gawe, akses internet ya, tapi insya Allah ya ada solusi ya. Ini yang ketiga. Yang keempat, yang kelima maaf, sebagian anak merasa nyaman belajar dari rumah karena mungkin mereka ya bisa mengeksplorasi ya materi-materi ya dari YouTube ya atau dari browsing ya, sehingga bisa menambah pengetahuan yang lebih banyak lagi. Selanjutnya adalah jadi di samping tadi sudah disampaikan ada dampak negatif dan positif. Tentunya nanti di sini akan saya sampaikan untuk tips sukses belajar daring bagi pelajar, siswa maupun siswi. Oke, baik Pak Rita. Tadi Pak Rita sudah menjelaskan tentang apa itu pembelajaran daring dan kendalanya ya Pak ya? Okay. Kendala tentang pembelajaran daring. Kemudian tadi dijelaskan di awal itu daring itu artinya dalam jaringan maupun luar jaringan, dan kendala di anak itu apa saja, jadi sudah dijelaskan. Oke, nanti kita lanjut lagi Pak Rita setelah iklan yang mau lewat dulu. Jangan kemana-mana, masih di sini pun juga saya istilahnya. Ya, ini situasi kondisi di studio radio RCA FM ya. Wah, ini bisa sambil ngopi guys ya. Nah, ini seperti ini. Ya, situasinya seperti ini ya, teman-teman bisa melihat ya. Nah, ini seperti ini guys ya. Lengkap sekali. Ini ada kaca. Ya, bisa bikin kopi tuh ya, bisa bikin teh ya. Ini juga ada pintunya ya, yang keluar masuk ke sini ya. Ini adalah bagaimana produksi siaran ya, dimulai dari sini ya. Oke, gitu aja. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.